Selamat datang di Males Nonton Film. Di episode kali ini kita akan ceritain film yang berjudul Man of Steel. Oke, sebelum kita masuk ke alur cerita, saya mau menyampaikan bahwa konten ini tersedia dua format, yaitu format video yang Anda bisa tonton di YouTube dan format audio berbentuk podcast yang Anda bisa dengerin di Spotify, Anchor, dan platform podcast lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel YouTube Males follow dan dengerin juga podcast Males di Spotify, Anchor, dan lain-lain. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja. Spoiler alert. Film Man of Steel yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Zack Snyder. Cerita bermula dari seorang ibu yang bernama Lara, diperankan oleh Elliot Zur, sedang ingin melahirkan seorang anak ditemani suaminya yaitu Jor-El yang diperankan oleh Russell Crowe, dan anak itu diberi nama Kal-El yang diperankan oleh Henry Cavill. Kemudian setelah Lara melahirkan, Jor-El mendatangi para dewan untuk memberi saran agar berpindah ke planet lain karena planet Krypton akan mengalami kehancuran, dan Jor-El meminta kodeks kepada para dewan untuk anaknya agar bisa meneruskan ras Krypton. Datanglah perompak General Zod dan pengikutnya yang juga ingin meminta kodeks, bahkan sampai mengancam kepada para dewan jika tidak memberikan kodeks tersebut. Namun General Zod ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan Jor-El, yaitu dia ingin menguasai bangsa Krypton bila kodeks sudah ada di tangannya. Setelah itu, Jor-El pun pergi menuju tempat ke pusat alam kehidupan yang berisikan bayi-bayi buatan untuk bangsa Krypton, dan disitulah tempat kodeks berada. Akhirnya kodeks yang berbentuk tengkorak berwarna hitam pun berhasil diambil oleh Jor-El, dan sempat ada perlawanan dari General Zod. Namun, Jor-El berhasil lolos dari perlawanan tersebut. Kemudian dibawalah kodeks tersebut ke rumah Jor-El dan Lara, yang mana fungsi dari kodeks itu memberikan sel-sel dari miliaran anak buatan tadi ke DNA anak Jor-El dan Lara, yaitu Kal, yang mana itu garis keturunan asli lewat rahim sang ibu bangsa Krypton. Setelah itu, Kal ini akan dikirimkan oleh orang tuanya ke planet yang menurut mereka aman, dan bumilah yang mereka tuju, beserta kunci pesawat berlambang S yang berguna untuk pesawat yang ditumpanginya berfungsi. Namun keberangkatannya pun mendapat perlawanan dari General Zod. Setelah tahu kodeks tersebut sudah dipakai oleh Kal dan Kal akan dikirimkan ke bumi, General Zod pun marah dan melakukan pertarungan dengan Jor-El. Akhirnya Lara pun tetap bersikukuh untuk mengirimkan Kal ke bumi. Setelah keberangkatannya, General Zod pun marah dan membunuh Jor-El. Sampai pada akhirnya ketika ingin menghentikan pesawat Kal, General Zod pun ditangkap oleh para dewan dan dihukum dengan dibekukan dan dikirim ke Phantom Zone, yang mana itu seperti penjara dimensional. Tak lama setelah kejadian itu, planet bangsa Krypton pun hancur dan meledak, dan Lara pun mati di sana. Setelah sesampainya Kal di bumi, tepatnya di Kansas, diceritakan Kal yang sudah dewasa dan membantu manusia bila ada musibah datang, seperti ketika semacam tempat pengoboran minyak di laut itu terbakar dan ada manusia meminta pertolongan. Kal pun hadir untuk menyelamatkannya. Di bumi, Kal biasa dipanggil dengan Clark, sebelum dia disebut dengan Superman. Kemudian flashback ketika masa kecilnya yang dia selalu merasa aneh dan belum terbiasa dengan kekuatan super yang dia miliki sejak dia lahir. Hingga pada suatu saat ketika dia berada di bis, namun bis tersebut mengalami kecelakaan dan tenggelam ke sungai. Mau tidak mau dengan hati nurani yang Clark miliki, akhirnya mereka menolong teman-temannya dengan mengangkat bis ke daratan, dan berujung membuat bingung teman-temannya kenapa itu bisa terjadi. Dan sebenarnya Clark dilarang oleh ayah angkatnya, yaitu Jonathan Kent, untuk menolong orang dengan kekuatan supernya. Karena jika masyarakat bumi tahu kekuatan yang dia miliki, maka orang-orang akan takut kepada Clark, dan ayah angkatnya tidak mau itu terjadi. Kemudian Clark diberitahu asal mula dia berada di bumi dengan menunjukkan pesawat yang ditumpanginya dulu ketika masih bayi. Kemudian pemerintah Amerika Serikat menemukan sebuah benda asing yang ada di kutub utara dan menugaskan Lois, yaitu seorang reporter cantik yang mendapatkan tugas untuk menyelidiki sebuah penemuan pesawat asing yang sebenarnya itu sudah berada di situ selama ribuan tahun. Kemudian Lois ingin mendokumentasikannya
wilayah tersebut. Namun ketika memotret dan melihat hasil fotonya, terdapat sesuatu yang aneh seperti manusia yang sedang berjalan. Kemudian diikutilah sosok manusia yang sedang berjalan tersebut sampai menuju suatu goa es yang sudah dicairkan oleh laser dari mata Clark atau Superman. Dan ternyata sosok manusia tersebut adalah Carl atau Clark atau Superman yang sedang mendatangi ke tempat lokasi pesawat yang sedang diteliti oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan ternyata pesawat itu adalah milik bangsa Krypton. Setelah itu, Clark memasukkan kunci yang diberikan oleh ayah angkatnya ke mesin pesawat, yaitu kunci S itu tadi. Setelah kunci tersebut diaktifkan, muncul sosok Jor-El yang sebenarnya itu adalah artificial intelligence dan mendapati tengkorak yang menandakan terdapat dari bangsa Krypton yang sudah mendatangi bumi ribuan tahun sebelumnya. Ketika itu, Lois ikut masuk dan ingin mendokumentasikannya isi pesawat. Tapi salah satu objek yang Lois foto itu adalah sebuah robot yang hidup berbentuk serangga yang terbang yang menjaga pesawat tersebut. Ketika Lois memoto dan flash menyala, robot itu langsung menyerang Lois. Kameranya hancur dan Lois pun terluka. Akhirnya Clark mengetahui ada orang lain di pesawat yang membutuhkan pertolongan dan menyembuhkan luka Lois yang ada di bagian perutnya dengan membakar lukanya menggunakan kekuatan super laser yang keluar dari matanya. Kemudian Clark mengaktifkan dan membawa pesawat itu pergi meninggalkan lokasi dan tidak bersama Lois. Di lain hari, Lois yang bekerja sebagai wartawan mendatangi bosnya yang ingin menerbitkan artikel tentang temuannya Lois, sesosok manusia yang mempunyai kekuatan super, dan pesawat yang diselidikinya, namun tidak diterima oleh bosnya karena bosnya beranggapan bahwa mana ada manusia di muka bumi ini yang mempunyai kekuatan super seperti itu. Ketika pesawat yang ditumpangi Clark sudah berpindah ke suatu tempat, Clark menemui Jor-El dalam kondisi bayangan atau dalam kondisi artificial intelligence di dalam pesawatnya dan menjelaskan semuanya bahwa Jor-El itu ayahnya sendiri. Kemudian asal-usul bangsa Krypton yang dari dulu mengirimkan prajurit mencari planet untuk ditinggali, termasuk yang pesawat ditumpanginya sekarang. Dan juga diberikannya suit bangsa Krypton yang berlambang tengah berbentuk S yang artinya harapan atau hope bagi bangsa Krypton. Setelah itu Superman menunjukkan aksinya dengan terbang ke sana kemari layaknya pahlawan super. Kemudian Lois mencari keberadaan sosok manusia super yang sempat menolongnya di pesawat untuk dijadikan narasumber untuk artikelnya. Sampai akhirnya bertemulah rumahnya dan bertemu ibu angkatnya yaitu Martha. Diceritakanlah oleh ibu kandungnya sampai akhirnya dibawa ke makam Jonathan Kent, ayah angkat Clark. Tiba-tiba di tempat makam itulah Clark sendiri yang menemui Lois dan perkataan Lois tentang jangan membantu orang-orang agar identitasnya tidak terungkap membuat dia teringat sebelum ketika ayah angkatnya meninggal terkena angin puting beliung. Ayah angkatnya berpesan kalau jangan sampai kekuatan supermu diketahui oleh orang lain karena itu akan membuat menggembarkan satu dunia dan menjadi takut dengan keberadaan dia. Dan ketika terjadi angin puting beliung, ayah angkatnya menyelamatkan Clark dan istrinya terlebih dahulu untuk dibawa ke bawah jembatan yang berada jauh dari pusat angin puting beliung. Namun ketika menuju ke bawah jembatan, si anjing kesayangan Clark tertinggal di mobil dan Ken berusaha mengambil anjing tersebut dan anjingnya bisa lolos keluar dari mobil. Namun Ken tidak bisa keluar dari mobil karena kakinya stuck. Sempat berhasil keluar tetapi kakinya pincang terlebih dahulu karena stuck tadi dan Clark melihat ayahnya yang butuh bantuan. Ken menjulurkan tangannya yang mengartikan tanda untuk Clark tidak usah mengeluarkan kekuatan supernya untuk membantu Ken demi agar orang lain tidak mengetahui kekuatan yang dimiliki dan berakhir sang ayah pun mati tersedot angin puting beliung. Kemudian Lois pun menghentikan proyek tulisan artikel tentang Superman untuk menghormati mendiang Jonathan yang selalu berusaha menyembunyikan identitas dari Clark atau Superman. Kemudian datanglah pesawat dari bangsa Krypton ke bumi dan menyampaikan pesannya itu "You are not alone" kepada warga bumi dan juga menuntut bumi untuk menyerahkan Kal
kepada General Zod, karena jika tidak, bumi akan dimusnahkan. Mendengar hal itu, FBI pun menangkap Lois yang diduga mengetahui keberadaan Clark yang mempunyai kekuatan super ini. Akhirnya Clark pun menampakkan dirinya sendiri ke tentara Amerika Serikat setelah mendapatkan keyakinan penuh dari gereja. Dan di situ Superman ingin menemui Lois yang ditangkap oleh FBI, dan Superman ingin meyakinkan Jenderal tentara bahwa dia itu berada di pihaknya. Kemudian datanglah pesawat dari bangsa Krypton tersebut, dan ternyata dia adalah pesawat milik General Zod dan pengikutnya. Kemudian memberikan perwakilan yang bernama Faora untuk menemui Superman dan meminta Lois untuk ikut dengannya. Setelah itu dibawalah Superman dan Lois ke pesawatnya. Di situ Superman tampak lemah karena belum beradaptasi di lingkungan luar bumi dan membuatnya tidak sadarkan diri. Dan di situ pula General Zod menjelaskan lolosnya dia dan pengikutnya dari Phantom Zone akibat dari meledaknya planet Krypton, dan kurungannya mengurung dia pun ikut hancur. Akhirnya dia dan pengikutnya pun lolos dari hukuman. Setelah itu pesawat General Zod menemukan sinyal keberadaan pesawat dari bangsa Krypton yang ternyata bertempat ke arah planet bumi, yang mana pesawat itu dinyalakan oleh Superman tadi yang sudah ribuan tahun berada di kutub. Akhirnya General Zod dan pengikutnya pun menuju ke bumi. Sebelum masuk ke tempat General Zod, di pesawatnya Superman sudah menitipkan kunci S ke Lois secara diam-diam. Kemudian Lois pun menemukan sebuah mesin lalu menancapkan kunci S tersebut ke mesin tersebut, dan muncullah Jor-El. Dan Jor-El pun membantu Lois untuk bisa melarikan diri dan menitip pesan untuk menuntun Kal. Akhirnya Lois pun berhasil kabur dengan kapsul yang ada di pesawat General Zod, dan Superman pun juga berhasil lolos. Sempat bertemu dengan ayahnya dan langsung menyuruh Kal untuk menolong Lois yang sedang meluncur ke arah bumi. Kemudian General Zod dan pengikutnya menemui Martha dan mengancam agar memberitahu tempat pesawat yang ditumpangi Kal sewaktu bayi. Setelah ditemukan pesawatnya dan tidak menemukan kodeks yang dia cari, akhirnya General Zod pun marah dan mengancam kembali Martha. Tetapi datanglah Superman dengan terbang menuju ke arah General Zod dan langsung mengajar General Zod sambil melakukan pertarungan, dan tentara pun ikut terlibat. Kemudian bertempurlah Superman dengan General Zod dan pengikutnya, yang berujung General Zod dan pengikutnya kalah walaupun tidak mati. Dan pada saat itu juga akhirnya Jenderal dan tentara Amerika Serikat percaya bahwa Superman itu adalah sekutunya. Kemudian Lois datang ke Superman untuk memberitahu cara untuk mengalahkan mereka. Dan di pesawatnya Zod baru mengetahui bahwa kodeks sudah menyatu dengan DNA Kal. Kemudian General Zod pun kalah dalam pertarungan sebelumnya, tetapi bukan berarti dia menyerah. Dia akhirnya kembali menyerang dengan mengeluarkan World Engine atau mesin dunia yang dia selamatkan dari Krypton, yang mana membuat planet bumi bisa dijadikan Krypton yang baru, dan ditancapkanlah di Samudra Hindia untuk melakukan terraforming dengan menembakkan sinar ke inti planet, dan terhubung dengan pesawat milik Zod yang ada di Metropolis yang bisa meluluh lantahkan seisi kota. Kemudian ide Lois untuk menghancurkan senjata itu dibeberkanlah ke General Swanwick, yaitu pesawat General Zod itu menggunakan tenaga Phantom Drive yang bisa membengkokkan dan memanipulasi ruang. Jika mereka mampu membuat dua drive itu bersinggungan, maka terciptalah semacam black hole yang akan mengisap mereka ke dalamnya. Kemudian Superman pun akan menghancurkan yang bagian World Engine yang ada di Samudra Hindia, dan pesawat tempur milik Amerika menyerang pesawat milik Zod. Namun kerusakan gravitasi membuat rudal-rudal yang ditembaki menuju ke arah gravitasi. Ketika akan menjatuhkan mesin Phantom Drive, ternyata kunci S yang dipegang oleh Lois tidak bisa digunakan karena otoritasnya sudah dicabut secara otomatis setelah Zod mengambil alih pesawat sebelumnya dan menghapus otoritas kunci dari Jor-El yang ada di dalam kunci tersebut. Dan di belakang pesawat tentara
Amerika Serikat, Zod menyusul dan berniat untuk menghancurkan mesin tersebut. Dengan tepat waktu, Superman datang dan menghalangi rencana Zod dan menghancurkan pesawat itu. Kemudian Dr. Emil Hamilton berspekulasi untuk memutar mesin tersebut agar tidak terkena matahari, dan kunci esnya pun berhasil tertancapkan bantuan dari Dr. Emil Hamilton. Kemudian Fowler datang ke pesawat dan mengacak-ngacak seisi pesawat sambil menyerang para prajurit. Dan Kolonel Hardy melakukan aksi bunuh diri dengan menghancurkan pesawat milik Zod dan menimbulkan lubang hitam yang mengarah ke Phantom Zone. Dan setelah itu Lois pun berhasil diselamatkan oleh Superman, namun ternyata General Zod bersumpah untuk membalas dendam untuk menghancurkan bumi dan rakyatnya karena satu-satunya harapan Kryptonian telah musnah dan masih memiliki kekuatan untuk menyerang Superman. Dan akhirnya terjadilah pertempuran yang epik antara General Zod melawan Superman. Singkat cerita, Superman pun menang melawan General Zod dan dia mati dengan cara mematahkan lehernya. Di akhir cerita, untuk Superman bisa mengakses situasi berbahaya tanpa menarik perhatian publik, Superman menggunakan identitas sipilnya sebagai Clark Kent dan menjadi reporter lepas di Daily Planet, di tempat Lois ini bekerja dan menjadi partner dari Lois. Mungkin itu saja alur cerita dari film Man of Steel. Mungkin bila ada kekurangan, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin bila ada yang cerita yang kurang atau mungkin cerita yang belum tersampaikan, silakan tulis di komen. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga follow podcast Malas di YouTube dan di podcast. Oke, terima kasih yang udah mendengar dan sampai jumpa.